Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan bicara tentang kejadian berapa tahun yang lalu itu ya. Sabar. 18 tahun yang lalu ketika saya udah lulus ya di Universitas Syahid, dan kita meninggalkan sebuah organisasi yang bernama SID, Syahid Economy Adventure Team, yang digawangi oleh Bang Klik, Bang Kandar, Bang Aulia, dan angkatan pertama itu ya kami yang naik gunung bersama Bejo. Ya banyaklah anak-anak Syahid ya, Bejo, Keli ya, banyaklah pokoknya, Adi ya, banyaklah. Itu angkatan pertamanya ya, sekitar tahun 2000 dan 2000 atau di bawah 2000 ya. Intinya begini, ketika kita udah tamat, kan kita punya tradisi untuk melakukan pelantikan ya. Ini mohon maaf ya kepada keluarga korban atau siapapun yang terlibat. Ini kita tidak ingin mengungkit kejadian lama, cuma ini kita hanya ingin menjadikan pengalaman bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang bermain di alam atau sebagai pencinta alam ataupun yang berhubungan dengan alam, yang tentunya kita tahu risikonya juga sangat gede ya. Dari case ini selama ini ya pikiran kita menganggap bahwa itu baik-baik saja, dan ternyata tidak ya. Saya akan bacakan ya dua berita ya di tanggal 20 ya 2004 02 3 ya, di berita Tempo. Ini masih tersimpan arsipnya. Saya bacakan hingga Minggu sore. Saya nggak akan menyebut nama korbannya ya. Saya bacakan aja dulu ya. Hingga Minggu sore, tim masih melakukan pencarian terhadap 2 mahasiswa Syahid. Ya, jadi sebenarnya itu yang hanyut ada 4 ya, dan 1 selamat ya, dan dia ke bawah ke Kang Herman ya. Kalau nggak salah saya itu ya. Jakarta yang hanyut tersapu air Sungai Bah, Sungai Ciandang, kawasan Curug Seribu, Kampung Lokapurna, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijan, Kabupaten Bogor. Tim ini dibantu oleh warga, jadi ada dandim dari kepolisian, dari tentara ya, dandim situ, dan berserta anak-anak mahasiswa, dan seingat saya juga dibantu oleh beberapa anggota SID, dan tentunya kepada Mata Sitas pada waktu itu, pencinta alam pusat di Universitas Syahid juga kami berterima kasih pada waktu itu ya. Menemukan 2 mayat, 1 potongan kepala dari 5 mahasiswa Universitas Syahid yang hanyut hanyut ya. Tim penolong menemukan mayat di titik warga ya, Danau ya, Jakarta. Fakultas Ekonomi Syahid ditemukan sekitar 500 meter di tempat kejadian. Jadi pagi itu langsung ya bergerak, kan kejadiannya jam 4 jam 5 ya. Pagi itu bergerak, dan siangnya itu ketemu ya, pagi itu juga ketemu 1 orang dan dibawa ke musola ya. Saya ada foto-fotonya, cuma udah hilang lah ya, udah hilang ya pada waktu itu ya. Nah, Fakultas Ekonomi Syahid, tim juga menemukan potongan kepala wanita berhijab ya, tapi tubuhnya belum ditemukan ya. Kalau setahu saya, kalau namanya inisial D ini, saya melihat langsung ya di puskesmas itu kayaknya utuh ya, kok berbeda ya pada waktu itu ya di beritanya. Kedua mayat potongan wanita di PMI ya, sedangkan yang berhasil tuh namanya Didin ya, menyelamatkan diri memegang akar pohon. Ini benar ceritanya ya, terserat sampai 100 meter, tetapi dia kan modelannya kan akar pohon gitu kan, batu-batu akar pohon, dia megang ya, dan dia turun. Kita baru datang dari Jakarta ya sebagai senior pada waktu itu ya. Kita bukan sebagai
panitia karena kita waktu itu udah lulus ya. Tergabung dalam Site Economic Adventure Team 4 mahasiswa anggota Site dan seorang wira swasta hanyut merupakan tim pembuka jalan kegiatan mental yang diikuti oleh 12 mahasiswa Site. Nah ini saya juga kurang lupa ingat ya. Kelima yakni namanya ya, yang ikut membantu kegiatan tersebut ya. Rombongan SIT berangkat dari perkemahan Cidau ya. Jadi memang tradisi kita itu kita naik dari Cidau dan turun nanti di Pemijahan ya, melewati Kawah Ratu, yaitu tradisi kita melakukan ritual pelantikan ya, dan sesuai jadwal hingga Sabtu. Menelusuri beberapa kilometer jalan berkelok-kelok dan tim ini menemukan Sungai Cikandang. Saat itu kondisi sudah mulai gerimis. Nah ini yang terjadi pada waktu itu, dan saya berdebat keras ya dengan teman-teman. Jadi ketika mereka tuh kalau nggak salah sore udah nyampe di Sungai Cikandang, ada batu. Kali itu kan kecil cuma ya, udah gerimis, mereka berusaha menyeberang, melompat dari satu batu ke batu lain ya. Nah mereka berdiskusi apakah melanjutkan perjalanan kampung lokal. Jadi mereka tuh diam di batu itu, dan mereka berdiskusi di batu. Dan keadaan itu mungkin udah agak gelap, dan mereka nggak lihat di ujung sana itu hujan deras ya, itu yang mengakibatkan banjir bandang menyapu mereka ya. Apakah melanjutkan perjalanan ke kampung Lokapura atau tidak karena hari sudah larut malam, gerimis, belum diputuskan. Tiba-tiba air bah menghantam kelima, mereka hanyut tersapu air. Salah satu berusaha menggapai akar pohon ya, Didin ini selamat ya. Sedangkan 4 timnya masih terserat air bah. Tiba-tiba dihantam air bah, berusaha menyelamatkan diri. Saya berusaha minta tolong, cerita Wahyu menirukan cerita Didin. Tidak lain setelah semuanya hanyut, Didin bertemu dengan teman-teman setelah menceritakan, dibawa ke pos 3 2 km lokasi, dan tim pembuka jalan datang lokasi sambil mencari korban, menyeberangi menuju kampung Lokapura di seberang. Setelah berjalan 3 km benar-benar perkampungan, lalu kami minta tolong mencari teman kami yang hanyut, kata Wahyu. Jadi gitu ya, akhirnya diputuskan berserta dilanjutkan pagi hari. Warga dan tim Wanadri, bantuan Wanadri, anggota Framil ya, Polsek Pemijahan juga hadir di sini ya, berhasil menemukan ya 300 meter ini paginya ya. Kemudian salah seorang tim menemukan potongan kepala dan adalah membungkusnya ya, tim SAR membungkusnya. Setelah beristirahat mencari, namun dihentikan sejenak kondisi hujan deras dan khawatir terus mencari korban yang belum ditemukan. Jadi seperti itu ceritanya sahabat-sahabat sekalian, bahwa itu versi yang dicatat oleh berita ya, dan ada bagian yang mengandung kebenaran ya, dan ada bagian yang saya juga kurang tahu ya, karena angle melihat masalah itu kan banyak ya. Intinya pada waktu itu ya, ke hari kejadian malam maghrib ya, kita datang. Saya bersama siapa pada waktu itu ya, sama rombongan Bejo kalau nggak salah, Bejo Beli atau kalau nggak salah tuh ya, kita datang Jiki Chen pada waktu itu, dan saya saya tanya apa yang terjadi, dan mereka menceritakan. Jadi ceritanya begini, kita datang itu mereka tuh udah, rombongan semua tuh udah datang loh. Jadi air bah tuh udah mereka lewati ya, dan kita tanya dan terjadi begitu. Dan malam itu juga kita langsung laporin ya, langsung laporan, mulai bergerak ya, dari Polsek, dari Koramil, dari itu menyusuri langsung malam itu juga. Dan ternyata memang kalau nggak salah malam itu nggak ditemukan. Nah paginya itu baru ditemukan sekitar jam 10-an, dan mayatnya itu masih utuh tapi baju udah lepas, dan dibawa ke musola waktu itu di samping rumah Kang Herman ya. Nah
kejadian ini tentu ya sangat berbekas, dan saya juga seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa semua elemen juga disiapin ya di hari kedua, ketiga itu, bahkan dari keluarga yang tidak ketemu sampai saat sekarang juga kebetulan mereka juga mencari itu sampai kalau nggak salah 10 hari itu 15 hari terus mencari ya. Karena pada waktu itu ya kami juga baru lulus ya, masih mencari kerja, akhirnya ya kami juga meninggalkan dalam arti kata karena udah ada tim-tim yang memang profesional ya, seperti yang tadi dari Polsek, Wanadri, Matasitas, dan kita di situ di SIT itu ada Bang Aulia di situ ya, dan juga dibantu oleh teman-teman Matasitas dan Wanadri ya, dan khusus warga lokal dan banyak teman lah di situ ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang menggelitik adalah pertanyaannya itu dari ceritanya itu kan ketika gerimis ya, mereka tuh berteduh di kali yang biasanya kita memang bersih-bersih ya kalau kita dari Gunung Kawaratu tuh turun ke kampung tersebut ya, di Kang Herman itu memang pasti lewat kali itu, dan kali itu nggak ada jembatan ya, memang harus melewati kali itu aja, dan kalau musim kering ya kecil sekali ya. Entah kenapa ya mereka duduk di batu ngobrol dalam keadaan memang agak gerimis dan hujan, dan tiba-tiba Mbah datang ya dan menyapu mereka, dan si Didin yang respeknya yang mungkin siap dengan keadaan itu sehingga bisa menyelamatkan diri ya, dan mungkin juga karena keberuntungan dia ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam kasus ini kan saya juga berdebat juga, maksudnya ini banyak yang mengatakan bahwa ini kejadian alam atau bencana ya, tetapi saya pada waktu itu ngeyel lah, gampang lah ngomongnya ya, bahwa saya mengatakan ini bukan bencana alam atau apa ya, tetapi saya sempat berdebat dengan dekan juga pada waktu itu dengan anak-anak yang lain ya. Ini adalah human error kata saya. Jadi bukan bencana ya, ini bencana alam. Jadi kalau menurut versi saya pada waktu itu ya, pemikiran saya, kalau bencana ya misalnya saya jalan jalan tiba-tiba ya misal longsor atau bagaimana ya, itu bencana alam ya. Tapi kalau kita duduk misalnya di sungai ya, ketika gerimis kita nggak tahu di ujung sana, kita nggak melihat misalnya keadaan memang agak gelap ya, dan air bah datang itu kan kita nggak tahu sebenarnya. Artinya kan kita tidak dibekali oleh pengetahuan untuk menghadapi alam. Nah ini yang saya namakan dengan human error, sehingga saya juga agak dimarahi lah, dikucilkan bahwa pendapat saya seperti itu. Tapi nggak masalah ya, dalam dialektika berdebat, berdialog tidak apa-apa. Tetapi saya punya prinsip bahwa tetap itu merupakan human error atau kesalahan daripada manusia. Kesalahan itu diakibatkan adalah kekurang tahuan atau ketidakpunyaan pengetahuan. Nah itu yang saya tangkap pada waktu itu. Sama ya seperti kasus Eril itu ya, dimana tidak ada satupun orang pun yang tidak pernah berenang di antara keluarganya setahu saya ya. Ataupun kalaupun pernah ya, tentu apakah Eril pernah berenang di sungai itu atau tidak, keluarganya pernah, tidak membawa pelampung, tidak membawa pengaman, tentu hal itu memperbesar risiko ya, sehingga mengakibatkan ya yang kita lihat kan hanyut ya. Dan saya rasa itu sama pendapat saya, itu juga human error ya, artinya ketidaktahuan kita ya, bukan dalam perspektif lain ya, ketidaktahuan kita membaca keadaan alam sehingga kita terbawa oleh atau kita menjadi korban daripada siklus alam tersebut ya. Gitu. Jadi seperti itulah kejadiannya kalau kita di alam ini. Memang kalau sekali lagi ya, kalau kita kurang pengetahuan ya memang seperti itu. Sama seperti saya juga kalau naik ayunan, naik
naik hal-hal yang berbahaya itu, ya, para layang atau atau ayunan yang begini-gini yang di ketinggian itu, saya juga nggak percaya dengan keadaan itu ya, keamanan itu, karena bukan saya ngecek, kecuali saya ngecek, ataupun mereka kan nggak menunjukkan standar keamanannya, sedangkan kita hanya mempercayakan saja. Dan sebenarnya itu juga kalau terjadi kecelakaan, saya anggap itu human error, karena kita tidak tahu persis ya, kecuali ada ukuran-ukurannya sehingga kita bisa baca itu keamanannya seperti apa. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian ya, di dalam berhadapan dengan alam ini ya, hanya ada dua kesalahan ya, atau dua hal yang akan terjadi, yakni memang bencana alam ya, atau yang kedua adalah human error. Jadi itu kan kalau dilihat dari sudut pandang kejadian ya, tetapi hal itu tidaklah menjadi suatu penting ya apabila kejadian itu, korban itu telah terjadi ya. Kata seorang filosof ya, saya lupa namanya, Eropa, mengatakan bahwa Tuhan anugerahkanlah kami atas respon-respon yang baik atas takdir-takdir buruk yang kau berikan kepada kami. Dan saya meyakini ya respon kita lah ya terhadap takdir-takdir buruk yang terjadi kepada diri kita, yang membuat diri kita itu mampu tidak menerima takdir tersebut yang berakibat pada rasa trauma, bersalah, ataupun merasa diri sangat berdosa lah ya. Kalau kita berada dalam posisi level-level sangat berdosa sepanjang waktu, menyesal sepanjang waktu, pada akhirnya ya akan membuat kita berada di titik energi terendah yang pada akhirnya menyebabkan putus asa dan kematian. Sahabat-sahabat sekalian, akhir kata ya, semoga bermanfaat ya, dan apapun yang terjadi ya dalam hidup kita itu adalah bisa jadi takdir itu kita yang buat ya, kita yang tentukan, dan bisa jadi karena pengetahuan Tuhan akan hal-hal itu yang menggiring kita membuat terjadi peristiwa tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.